Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semitita, bertemu lagi di podcast SMK YPM 3 Taman bersama saya Eka Septia Putri dari kelas 10 AKL 1 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sari Indrani dari kelas 11 AK 3. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang spesial nih. Buat kalian yang mau tahu siapa dan tamu kali ini, langsung aja kita perkenalkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Mungkin perkenalkan terlebih dahulu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Oke. Perkenalkan, nama Bapak dari lahir itu Kamaluddin Al-Asy'ari. Ketika Bapak lulus SMA, kemudian menginjak kuliah, setelah kuliah Bapak ada tambahannya. Tambahan apa Pak? Biasanya ada S, sarjana. Ya. Sarjana. Jadi kalau digabung itu Kamaluddin Al-Asy'ari, SPSI, SAG. Wow, berarti banyak ya. Sarjana. Kalau boleh tahu SPSI sama SAG itu apa sih Pak? Panjangnya? SPSI Sarjana Psikologi. Kalau SAG sarjana ya agak gitu. Sarjana agak gitu. Sarjana agama. Oke. Dulu Bapak SPSI itu didapat dari Tribakti di Lirboyo, Kediri. Kemudian untuk agamanya juga dari Lirboyo. Kalau nggak salah Bapak Kamal ini termasuk guru BK di sini juga ya? Iya, betul sekali. Gimana nih Pak mengatasi kondisi anak-anak zaman sekarang? Ya, untuk mengatasi anak-anak yang sekarang mungkin apalagi ketika remaja, masa remaja adalah masa yang penuh dengan teka-teki, ya kan? Ada saatnya ketika satu hari ini moodnya lagi baik, satu hari lagi, bahkan tidak sampai satu hari, 1 jam saja sudah moodnya sudah berubah. Yang awalnya apa namanya senyum, kemudian merengut, tiba-tiba merengut. Itu alasannya kenapa Pak? Alasannya mood swing. Mood swing. Dan itu wajar ketika masa remaja. Yang penting yang dilakukan oleh remaja apa? Terus belajar. Contoh ketika dulu pas ini ya ada temanya Kanjeng Nabi. Dulu ketika Kanjeng Nabi berdakwah, beliau berdakwah dengan konsisten. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk beristiqomah. Dari situlah mungkin kita bisa ambil pelajaran. Kita terus belajar bagaimanapun kondisi dan situasinya. Dan istiqomah. Istiqomah itu apa? Bukan toko yang ada di depan itu ya. Istiqomah itu terus menerus. Ada kaidah seperti ini. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Apa itu Artinya kebagusan, kebaikan yang tidak terus-menerus itu dibandingkan dengan sesuatu perkara yang jelek tapi tidak dilakukan terus-menerus, itu lebih baik yang jelek tapi tidak dilakukan terus-menerus. Betul sekali. Oke, sebelumnya terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Sebelum lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, kita akan melihat cuplikan video kali ini. Mari kita lihat bersama. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Salah satunya Nah, di sini tuh ada kekurang pahaman tentang tanggal lahir dan tempat lahirnya Nabi Muhammad. Nah, seperti yang kita tahu juga kan
di pelajaran dari SD, SMP, SMK bahwa disebutkan di pelajaran mata pelajaran PAI Nabi Muhammad lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, kebanyakan kan ya banyak yang mengira tahun gajah itu apa sih? Apa cuma kayak kita tuh ngertinya itu tahun gajah itu pada kelahiran Nabi ada gajahnya liwat atau gimana? Nah, itu gitu. ada yang kurang paham, Pak. Nah, Tolong bisa dijelaskan. diceritakan. Iya, bisa dijelaskan. Ya, oke. Tadi Bapak sempat iya. Jadi kelahiran Nabi itu disebutkan dengan kelahiran yang sangat mulia. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu bermekaran semua, tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh sampai sempurna. Bahkan dalam sebuah kitab dijelaskan ketika buah, ada orang yang menginginkan buah tersebut, buah dari pohonnya itu sangat mudah sekali didapat. Buah apa itu, Pak? Ya buah kurma pada waktu itu mungkin ya, dan buah-buah yang lainnya pasti. Salah satu peristiwa yang menakjubkan pada saat kelahiran Nabi Muhammad juga gimana, Pak? Fahtazal arsyu darabau wastibsyara Wasdadal kursiyu haibata wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tanjila wastibasyara. wasti. Itu ada dalam tiba kan, Pak? Ada. Maulid tiba. Maulid Itu apa tiba. hubungannya dengan itu kelahiran Nabi Muhammad? Pada waktu itu diceritakan fahtazat arsyu ini ngerti ars ini ya di langit itu ya, ars ini bergoncang. Kemudian matahari bersinar dengan terang. Pokoknya dunia waktu itu sangat terbuka, sangat indah. Bahkan ketika kita yang sakit saja, ketika keluar rumah akan menghirup udara yang sangat segar. Itu kelahiran Kanjeng Nabi. Dan ini sudah diprediksi dari zaman terdahulu. Nah, pada waktu itu siapa namanya, Eka sama Shirley, ada peristiwa besar ketika Raja Abraha ini menyerang Ka'bah. Di situ Allah memperlihatkan kekuasaannya. Allah memperlihatkan keazizannya, bahwa Allah bisa meruntuhkan gajah dan pasukannya. Pasukan gajah waktu itu. Entah, kalau sekarang gajah, ada pasukan gajah, biasanya ada di mana? Di Thailand ya biasanya ya. Di sana dulu ada pasukan gajah, itu kalah sama burung Ababil. dilempari sama burung ababil. Itu batu yang dari neraka kalau nggak salah. Iya, dalam sebuah riwayat diceritakan seperti itu. Dan itu adalah bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah bisa saja meruntuhkan orang-orang yang dikehendakinya. Maka barang siapa yang sombong, barang siapa yang jumawa, ingat, banyak sekali Fir'aun, terus siapapun itu, kan banyak ya cerita-cerita. Bahkan di Indonesia sendiri juga ada. Bahkan di kitab-kitab tafsir-tafsir Israiliyat, cerita hikayat Israiliyat, di tafsir itu juga banyak. Itu kelahiran Nabi Muhammad itu apa benar di saat perang gajah atau sesudah perang gajah? Nah, itu ada beberapa versi. Ada yang menyebutkan setelah perang gajah.
ada yang menyebutkan 566, 580 Masehi, dan ada yang dalam sebuah sebuah kitab Bapak lupa situ, itu KCE letnya itu sampai 200 tahun ada situ. 100 tahun lumayan lama. Nah, Itu menghadapi perbedaan seperti itu gimana? Kan pendapatnya kan berbeda-beda gitu. ya kita Harus percaya yang mana? ya kita mayoritas ulama, kita mengikut, kita sebagai orang yang seumpama kita kan juga kalau sudah bisa membaca kitab kuning, silahkan cari sendiri. Kalau tidak bisa, ya ikuti orang yang bisa membaca kitab. Dan orang yang bisa membaca kitab kuning biasanya kita ketemui di Nahdlatul Ulama. Lah, wis cukup kita taklid kepada beliau-beliau. Kita makmum kepada beliau-beliau. Iya Pak, saya juga mau tanya. Di sini kalau kita sebagai orang yang awam belum mengerti, sedangkan kita juga belum mengerti kalau ada seperti itu gitu. Jadinya kalau kita belum tahu, kita juga nggak dikasih tahu juga. Jadinya kita nggak tahu. Gitu. Nah itu solusinya gimana? Ya cari tahu, ya kan? Nah, Kalau yang orang awam tidak mau cari tahu terus gimana Pak? Jadi Bapak kalau sampean menemui Bapak di kelas, banyak ketika ada anak yang protes. Ya silakan protes, silakan kemukakan pendapat kalian. Jadi kita harus belajar untuk berpikir terbuka dan kritis. Oke, kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya. Kita tonton video cuplikan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota mana? Oh, ada dua versi nih, ada di Mekah dan di Madinah. Kira-kira ya, kira-kira ya benar yang mana? Di Mekah. Di Mekah Pak. Ini Madinah. Mekah Pak. Oh Mekah ya. Yang benar yaitu di Mekah. Mekah. Nah, di Mekah dulu. Di Mekah. Terus? Karena kalau nggak salah kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu pemimpin Mekah pada saat itu. Iya. Namanya Bani Quraisy. Ya. Dan ini diabadikan di Al-Qur'an li'ila Fi Quraisy. ila fihim. Rihlatasyita'i was-shayf. Bani Quraisy itu karakternya bagaimana? Ada kejadian apa? Itu li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Pada kondisi kota Mekah pada saat kelahiran Nabi Muhammad sebelum dan sesudahnya itu perbedaannya itu apa Pak? Perbedaannya banyak. Sebelum itu hawanya biasa saja, bahkan terkesan kosong. Bahkan ada yang menamakan zaman tersebut ya zaman Jahiliyah. ada yang zaman jahiliyah, terus ada yang namanya zaman farog atau firog, kosong, kekosongan. Jadi ada orang di situ belum mengetahui agamanya Nabi Isa, tidak sampai agamanya Nabi Isa ke orang itu. Kemudian Kanjeng Nabi juga belum lahir. Itu hukumnya bagaimana? Nggak tahu Pak. Pakai syariat apa? Nah, pakai syariat. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi gini, orang yang disebut mukallaf itu salah satunya itu yang tahu dan yang mengerti
yang ada ajaran Islam di sekitarnya dan dia bisa mengakses itu. Kalau dia tinggal sendirian seumpama di hutan rimba, tidak ada yang mengajari agama Islam dan dia bahkan tidak kenal siapa Nabi Muhammad, bagaimana dia akan sholat? Bagaimana dia akan bersyahadat? Maka hukum ketika seperti itu, biarkan hukum Allah. Oh ya Pak, itu kondisi kota Mekah pada saat kelahiran Nabi Muhammad. Oh iya, kembali lagi. Iya, kembali lagi. Kembali lagi. Ya, terima kasih. Ketika pada saat Nabi lahir, ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, hawanya sangat enak. Dan apa kesannya, suasananya kan hawanya menjadi enak. Apa ekspresi dari penduduk Mekah tersendiri itu gimana? Dan sangat, bahkan ketika pamannya, salah satu pamannya yaitu Abu Lahab, Pamannya yang jahat. Oh iya. yang jahat, Yang jahat. yang apa namanya, yang kafir. Ya, yang kafir. Yang kafir. Yang jahat, Mbak. Tidak semua. Tidak semua. Iya. Yang kafir ketika mengetahui siapa namanya Nabi Muhammad itu dilahirkan sangat bergembira. Bahkan sampai dibuat perayaan. Bahkan sampai memerdekakan Iya, budak. budaknya. Ya. Dan itu oleh Allah diganjar. Mergo saking senenge karo kelahiran Kanjeng Nabi. Itu pamannya Abu Lahab itu setelah kelahiran Pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Oh, nggih. Setelah kelahirannya Nabi Muhammad itu apa masuk Islam atau tetap kafir? Tetap kayak Abu Jahal juga. Kok bisa, Pak? Tetap kafir. Loh, iya dong. Jadi gini, kita bisa berupaya apapun. Seumpama saya mengajak kamu ke Islam yang lebih kafah, seumpama kamu belum Islam kafah, seumpama lo ya. Terus oke, kita bisa mengajak, tapi hasilnya itu dari Allah. Hidayah itu dari Allah. Maka semaksimal mungkin kita apabila kita berusaha, Jika Allah tidak menakdirkan. tapi Allah tidak menghendaki, maka iya. tidak terjadi. Seperti kalian ya, kalian ngebut dari Surabaya ke Kediri, biasanya ditempuh perjalanan 2,5 jam. Sampai ngebut dari dari Surabaya ke Kediri, kira-kira bisa gak memastikan kalian cuman memakan waktu setengah jam atau 1 jam? Tidak pasti, Pak. Tak pasti. Yang memastikan Sepeda motor. Sepeda motor. ya tetap ada kuasa ilahi. Dan banyak kuasa ilahi ini berperan aktif dalam hal-hal yang mungkin khariqul adah. Ngerti rek khariqul adah iku? Pembuatan. Khariqul adah iku nulayani adat. Ngerti nulayani adat apa? Pembuatan. Guru bahasa Jawanya siapa? Bu Guru BK. Guru BK. Iya, Siapa? Yayu. Yayu sama Busari. nulayani kuwi. Lek nulayani janji apa? Tidak tahu. Mengingkari Mengingkari. janji. Lek nulayani adat berarti berbeda Mengingkari adat. dengan Berbeda. adat. Banyak karomah-karomah wali yang ketika Syekhuna Khalil kemudian pada suatu waktu beliau diminta untuk memimpin tahlilan. Ketika tahlilan tersebut yang sahibul bednya gerundel. Ngerti gerundel?
Nggih. Gerundel. Lah yo mosok tahlilan tak belehno sapi loro. Terima tahlilane la ilaha illallah tok. La ilaha illallah tok. Ngarono midanget Syekhuna Khalil. Renyo panggil. Jajal timbangan iki godhong tak tulis la ilaha illallah karo sapi musing loro mang. Ternyata beratan yang La ilaha illallah. la ilaha illallah. Dan itu khariqul ada kan nggak mungkin kan? Nah, seperti itu. Kalau orang awam biasa seperti kita Kalau di logika juga nggak bisa. nggak bisa. Ada ya nggak bisa. Salah satu mukjizat. Ya, ada mukjizat, ada karomah, ya kan? Kalau Mukjizat sama karomah itu beda apa sama Pak? beda Bedanya. dong. Apa bedanya? Kalau mukjizat itu khusus pada nabi dan rasul dan itu Allah memberikan mukjizat untuk menegakkan agama Allah dan membenarkan agama Allah. Dan banyak kisah itu. Nah, seperti kalau salah satu mukjizat yang terbesar di agama Islam yaitu mukjizat yang berupa Al-Qur'an. Masya Allah Al-Quran. Al-Qur'an. Karena apa? Al-Quran dari zaman dahulu sampai detik ini tidak ada yang bisa mendebat tentang Al-Qur'an. isinya apa? Seperti Taurat, Injil sama Zabur enggak ada bandingannya ya, Pak? Bukan nggak ada bandingannya tuh. Maksudnya itu isinya Jadi gini, ada. agama Islam ini adalah agama Penyembuh. penyempurna. Penyempurna. Nah, jadi agama-agama sebelumnya apa salah? Tidak. Tidak. Tapi karena sudah ada penyempurna, seyogyanya orang ya ikut yang sudah upgrade dan update. Ya enggak? Nggih. Maksud sampean pakai pakai HP ini RAM-nya masih 2. Enggak ada sekarang Pak yang RAM-nya 2. Wadah. Maksudnya banyak yang menggunakan RAM 4, RAM 3. Ya minimal kan 3 atau 4. Sudah upgrade. Nah, kalau kita masih pakai yang lama, ketinggalan dong, ya kan? Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kita lihat cuplikan video kali ini. Siapa yang pertama kali merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Sallallahu alaihi. Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Siapa? Siapa? Baca ekspresinya. Oh, Sahabat. teman-teman Nabi. Teman-teman Nah, itu Nabi. banyak yang belum Nah, tahu. belum tahu. Nah. Bukan hanya sudah tahu, cuman memang belum tahu. Memang banyak banyak orang atau anak-anak yang tidak tahu sejarah ini, Pak. Ya, mungkin kurang Kurang Literasi. kurang literasi. Jadi bagaimana Pak penjelasannya? Ada beberapa gini. Kalau kita arahnya perayaan Hari Nabi, merayakan itu bentuknya kan bisa Meriah. Banyak. banyak, bermacam-macam. Macam-macam. Dan Nabi pun merayakan Kelahiran. kelahirannya di hari Kelahirannya. Senin. Oh iya. dengan Puasa. Kenapa Kanjeng Nabi puasa saat hari Senin? Karena Untuk fiha yaumu wulidu. Apa
wa yaumu unzil. Di hari itu saya dilahirkan dan saya diturunkan. Wah. Wahyu. Dan kenapa hari Kamis juga Kanjeng Nabi berpuasa? Karena Nggak tahu, Pak. Makanya itu hari Senin, Kamis Kamis itu sering kan disebut puasa. puasa sunnah. nah ya, kenapa? Kamis kenapa? Kalau Senin alasannya Karena seperti lahiran. itu. Ya, yaumul wulid tuh. Kalau kamu sama, Mbak? Kalau Kamis Nggak tahu. kurang tahu. Karena malaikat ini mencatat amal-amal manusia saat hari. Kamis. Oh, Dan baru tahu. betapa eloknya ketika kita saat hari Kamis tiba, malaikat mencatat kita dengan catatan orang-orang yang lagi berpuasa. Terus apalagi? Itu Pak, untuk kan merayakan. Oh iya, siapa yang Nah, awal? siapa yang awal? Balik topik. Ya, Pelopornya. Kanjeng Nabi bisa, kemudian ada lagi dulu ada raja yang apa namanya, yang suka menghambur-hamburkan uang pada masanya, pada waktu itu. Ngerti? Itu lebih memperkaya ke keluarganya sendiri, berfoya-foya dengan keluarganya sendiri. Dan itu seringkali menyelenggarakan acara-acara peringatan, seperti peringatan-peringatannya yang ada di kaum Nasrani. Dan itu di apa namanya, di zaman Fatimiyah. Dan memang kita akui yang merayakan pertama kali itu adalah generasi Syiah. Nah, Syiah. Syiah. Banyak nih ya menyebut Syiah. Syiah itu apa sih Pak? Syiah itu orang-orang yang sangat getol membela Sayyidina Ali. Oh, Sayyidina Ali. Sampai nggak suka dengan yang sahabat yang Sahabat lainnya. Kalau kita apa? Asy'ari wal Maturidi, kaum Sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ideologi tauhidnya pakai Asy'ariyah. Asy'ariyah siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Bukan Kamaluddin al-Asy'ari loh ya. Jenengan Pak. Ayo. Tapi ya bertafaulan lah nama bapak itu. Kemudian setelah itu ada perang salib. Dan pimpinannya adalah Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa, Pak? Terjadinya perang kenapa? Itu daerah, kalau nggak salah pernah dengar juga nih Pak, dari itu negara Rusia. Oh, kok Rusia? Benua Damaskus. Oh ya, Damaskus. Itu terjadi. Mana Damaskus itu? Di Spanyol. Spanyol. Spanyol dulu itu kejayaan Islam itu sangat luar biasa. Bahkan ada pengarang kitab ilmu nahwu shorof. Ngerti ilmu nahwu shorof? Yang biasanya di pondok-pondok gitu. Nah, fa'ala yafulu, kemudian itu ada yang namanya Alfiyah. Alfiyah. Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Musholliyan ala Nabi Mustafa wa ahil mustakmilina syarafa wasta'inullah bil afiyah maqasidun nahwi biha fiyah. Tuh dulu di Spanyol itu banyak apa namanya
perang ulama-ulama yang sangat jos-jos itu. Di Kemudian Indonesia enggak ada. ada Wali Pasti Songo. ada. di mana? Di Pengarang kitab coba pengarang kitab. banyak. Syekh Ihsan Al-Jambesi yang ada di Kediri. Kemudian Yai Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu itu ulama sini, ulama Jawa itu bisa terkenal di Mekah sana, di Arab Itu sana. karena keahliannya sendiri. Salah satu kitabnya tuh apa sih, Pak? Banyak. Banyak. Kalau disebutin satu-satu. Minhajul Abidin itu Syekh Ihsan Al-Jambesi. Yang paling sering mungkin, Pak, yang paling sering digunakan Ya itu Minhajul Abidin. apa, Pak? Nama kitabnya? Nama kitabnya? Minhajul Abidin. Minhajul. Isinya tentang apa itu, Pak? Tentang fikih, kemudian ada usul fikihnya juga. Ada akhlaknya apa? Nak? Enggak ada dong. Akhlak. Akhlak itu biasanya berbeda, yang berbeda dengan kitab fikih. Kalau akhlak, Biasanya kan gabungan fikih sama kalau akhlak akidah. kamu apa? Kitabnya apa? Akidatul Awam. Aqidatul Awam itu akidah lah. Akidah sama. Lo akidah sama Apa? Alala. Ala-ala ya. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmu. Dibayani. Nah, bisa disebut peringatan Maulid Nabi itu dari mana, Pak? Kok bisa dinamai Maulid Nabi? Karena itu ngepasi pas kelahiran Kanjeng Nabi, makanya diperingati. Karena apa? Karena man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Man utawi sapane wong iku azzaba ngegungake sapa man. Ya. Li man azzama kok lali rek man azzama Enggak tahu, Pak. Bapak lupa. Man azzama Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, Pak. man azzama ya yauma maulidi man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Man utawi sapane wong iku mau azzama ngagungake sama man maulidi ing kelahiran ingsun kuntu mongko ana sapa ingsun lahu keduwene man yaumal qiyamah syafi'iku syafi'an dadi wong kang nyafaati yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Tuh. Makanya banyak ulama-ulama Sunni yang bergembira menyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Kalau di zaman kekhalifahan itu yang pertama kali merayakan siapa, Pak? Kekhalifahan yaitu kekhalifahan itu Bapak nggak pernah dengar riwayatnya, tapi Bapak yang khalifah yang dinasti Fatimiyah itu pertama kali Syiah. Tapi setelah itu setelah Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi ini menjadi raja karena pada waktu itu perang salib ini perang yang bagi kaum muslim waktu itu perang yang biasa saja. Kenapa kok disebut perang salib? Ya karena pertemuan antara Islam sama Kristen waktu itu. Lah, di situ Salahuddin Al-Ayyubi ini berinisiatif untuk mengadakan
acara yang meriah. Untuk apa? Untuk menyemangati orang-orang Islam pada waktu itu. Dengan cara perayaan Maulid Nabi. agar kecintaannya kepada agama dan Nabi terus meningkat dan terus dipupuk. Nah, ini masuk ke pertanyaan ke selanjutnya. Akemen pertanyaannya banyak. Enggak, Pak. Terus jam berapa ini? Ayo cepat. Apa hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Itu saja. Itu saja. Kalian tahu nggak? Keunggulan malam kelahiran Kanjeng Nabi ini bisa mengungguli malam apa? Pernah diceritakan sama guru agamanya. Siapa guru agamanya? Pak Frisco. Gak pernah diceritain sama Pak Frisco. Tuh, besok minta cerita Pak Frisco ya. Ya. Bahkan sampai malam Lailatul Qadar yang seistimewa itu pun, yang termaktub di dalam Al-Quran, itu kalah dalam salah satu riwayat, itu masih kalah dengan malam kelahiran Kanjeng Nabi. Karena memang terlalu istimewanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dilahirkan, kemudian dijadikan Rasul, diturunkan di muka bumi ini untuk innama bu'ithtu liutammima rimal akhlak, memperbaiki akhlak atau menjadikan akhlak mulia. Betapa orang pintar, ya, betapa banyak orang pintar yang ada di dunia ini, atau gak usah dunia, di Indonesia saja. Tapi kenapa kok ada banyak yang korupsi, yang seperti itu? Di lingkungan sekitar juga. Di lingkungan sekitar juga ada yang korupsi? Oh, kurang tahu, Pak. Oh, kiranya ada yang korupsi. Ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian ketika kita menyebut nama teman kita dengan panggilan orang tua mereka, ada kan? Banyak. Kemudian ketika kita suka menjahili teman kita, Nabi tidak pernah seperti itu. Bahkan Nabi ini sangat lemah lembut. Berarti Nabi termasuk orang yang sangat sabar menghadapi segala cobaan. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan itu adalah panutan kita. Dan itu sabar adalah dua kunci utama untuk menyelesaikan masalah. Ada di Al-Quran, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Isti'anah amriyah pitulung sapa sira, mintalah pertolongan bisa beri dengan sabar dan sholat. Ada yang mengatakan sholat, ada yang mengatakan doa, dengan makna yang sesungguhnya yaitu doa. Tuh. Mungkin sudah paham apa belum, Mbak? Mungkin ada contoh untuk meneladani Nabi Muhammad ini gimana? Contoh banyak sekali. Ketika kita bertemu dengan seseorang atau kita bertemu dengan teman, kita ucapkan salam, kemudian rendah hati, ngomong yang
enak, yang sopan. Nggak perlu marah. Kebanyakan sekarang langsung marah-marah. Iya kan? Titik-titik marah-marah. Emosi. Dibilang, kamu lu mbok agak kesini. Yo, anjir aku gede. Ya. Padahal cuma Semenci padahal. cuma nyuruh geser sebentar. Iya. Kita juga meneladani sikap-sikap yang yang ketika bertemu dengan orang yang lebih tua bagaimana. Bahkan ketika berbeda agama pun kita harus saling menghormati. Bahkan ketika Kanjeng Nabi waktu itu mau ke masjid, dia tidak mendahului orang tua yang ada di depannya, yang notabene beragama selain Islam. Menjaga perasaannya. Oh iya Pak. Ya. Ngomong-ngomong saya ada pertanyaan. Katanya si Nabi Muhammad itu nggak pernah adzan. Nabi Muhammad Tidak pernah adzan. nggak pernah azan. Iya. Benar apa salah itu, Pak? Nabi Muhammad pada waktu Bilal bin Rabah, ya, itu adalah takririyah. Takririyah, ngerti takririyah apa, Rek? Apa namanya? Lupa. Pengakuan. Penetapan. Pengakuan dari Kanjeng Nabi. Ya, seperti itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyebut namanya sendiri. Bukan. Jadi sunnah itu ada tiga. Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Fi'liyah dari perbuatan, kalau qauliyah dari ucapan, kalau takririyah dari penetapan. Persetujuan. Kayak sampean ngelakoni sampean sebelum podcast ini sampean membuatkan kopi, ya. Terus Bapak senyum saja. Sampean tok nang ngene, seret. Pak niki, Pak. Terus Bapak terima kasih dan tidak menolak. Itu adalah setuju. Berarti seperti itu juga sudah dikatakan persetujuan. Ya, persetujuan. Sepertinya sudah cukup sekian pertanyaannya, Mbak ya. Karena sudah lama nih berjalannya waktu. Mungkin Pak Kamal ada yang disampaikan kepada pemirsa, para sobat SMK YPM 3 Taman, mungkin pesan-pesannya di perayaan Maulid Nabi Muhammad tahun ini. Ya, mungkin kepada seluruh siswa, siswi, apalagi kelas yang Bapak ampuh, khususon ini, ya, apalagi kelas 10 MP 3. Itu wali kelasnya apa? Ya, Bapak sebagai wali kelasnya. Ya. Jangan berputus asa, jangan berhenti untuk kita membaca Maulid Nabi, kita membaca dibai dan berjanji dan lain sebagainya, burda, dan kita berusaha untuk meneladani sikap Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah. Ketika bertemu dengan guru, hendaknya bagaimana sopannya. Ketika berbicara kepada teman, bagaimana sopannya. Ketika berbicara kepada adik kelas, jangan dek Renio. Kebanyakan gitu, Pak. Kakak kelas. Kakak kelas kamu, iya, ada yang seperti itu. Tapi itu enggak banyak, Pak. Iya. Ya, nanti insya Allah Bapak doakan kita ada program program bullying, pembasmian bullying. Kita bersama-sama, ayo kita berantas itu bullying. Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada,
Dan itu adalah Kan diharamkan nih Pak. Hah? Diharamkan. Ya. Dan itu salah satu sikap meneladani akhlak Rasulullah. Kanjeng Nabi. Oke Pak, sekian terima kasih karena sudah meluangkan Iya. waktunya kali ini. Iya. Sama-sama. Kembali lagi. Sekian terima kasih karena sudah menonton podcast kita kali ini ya Pak ya. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Itu Amin. tadi yang dari sampaikan Sebentar, Pak Ahmad. ini boleh Bapak minum dulu? Iya, monggo. Kenapa harus nanya Pak? Monggo diunjuk. Oke, dari kami Eka Septia Putri dan Sherly Indriani, Terima pamit kasih. undur diri. terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk para sobat Smailita harus wajib subscribe, like, and comment konten kita kali ini. Bahkan untuk konten selanjutnya ditunggu. Jangan Oke? lupa komen. Di bawah sini. Oke, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.